Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan G30 SPKI. Kejadian itu terjadi pada Kamis malam, tepatnya pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa itu terjadi di mana Partai Komunis Indonesia atau PKI berusaha untuk menjatuhkan Soekarno dan ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Dan pada saat itu, Partai Komunis Indonesia diketuai oleh Dipa Nusantara Aidit atau lebih dikenal dengan DN Aidit. Untuk melancarkan niatnya, DN Aidit melakukan hasutan-hasutan, tentunya kepada rakyat Indonesia. Tujuannya jelas, agar mendapat dukungan penuh terhadap niatnya yang ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Dan dia juga menciptakan persekutuan konsepsi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, disinilah DN Aidit dinyatakan sebagai dalang dari G30 SPKI oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Dalam penculikan tersebut, ada 7 jenderal yang dibunuh, diantaranya 4 dibunuh di dalam lubang buaya dan 3 dibunuh di kediaman mereka sendiri. Mereka adalah yang pertama, Jenderal TNI Ahmad Yani. Ia merupakan Panglima Angkatan Darat ke-6 pada era Soekarno. Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1922. Jenderal Ahmad Yani dibunuh pada tanggal 1 Oktober 1965 di rumahnya. Dan yang kedua, Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Beliau lahir pada tanggal 20 Juni 1920 dan ia juga menjadi korban G30 SPKI dan sempat berhasil meredam pemberontakan PKI di berbagai wilayah. Dan yang ketiga, Letnan Jenderal MT Haryono. Sebelum tewas di tangan PKI, ia sempat berusaha kabur, tetapi kelompok tersebut melepaskan beberapa tembakan ke bagian tubuhnya. Dan yang keempat, Letnan Jenderal S. Parman. Beliau dijemput di rumahnya oleh pasukan Cakrabiwara. Ia dimasukkan ke dalam truk dan ditembak mati sebelum dibuang ke dalam lubang buaya. Dan yang kelima, Mayor Jenderal Panjaitan. Ia dijemput dan menyerahkan diri kepada gerombolan PKI, setelah itu ditembak mati untuk dibuang ke lubang buaya bersama korban yang lainnya. Dan yang keenam, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Penangkapan Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dilakukan dengan alasan mendapat panggilan dari Presiden Soekarno. Namun, ia malah dibawa ke markas PKI dan ditembak mati. Dan yang ketujuh, Kapten Pierre Tendean menjadi korban salah sasaran PKI karena sasaran utamanya yaitu Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI. Ketujuh pahlawan tersebut sampai sekarang disebut sebagai pahlawan revolusi. Menurut Nurhayati, para jenderal itu dipukul dan dipopor menggunakan ujung senjata. Hasil visum menunjukkan adanya retak di tulang kepala, tangan, dan kaki patah. Dikarenakan hal itu, para jenderal ditendang dengan keras menggunakan sepatu Lars PKI. Tidak sampai di situ, tubuh para jenderal diseret tanpa berperasaan, lalu dibuang ke lubang buaya yang memiliki kedalaman 12 meter dan lebar 75 cm. Setelah itu, jenderal ditembaki dari atas bertujuan untuk memastikan bahwa mereka sudah mati. Kemudian lubang tersebut ditutupi oleh pohon karet sebagai kamuflase bahwa di bawah lubang tersebut seakan-akan tidak ada hal yang mencurigakan bagi masyarakat sekitar. Dan akhirnya mayat ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 dan jasad segera diangkat untuk divisum dan diautopsi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Setelah itu, para jenazah jenderal dibawa ke markas besar Angkatan Darat untuk disemayamkan dengan layak. Dan pada tanggal 5 Oktober
Oktober, tepatnya pada peringatan ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pemakaman dilakukan beserta upacara kenegaraan. Nah, sebuah monumen yang berdiri kokoh sampai sekarang ini dengan 7 patung para jenderal yang gagah dan di belakangnya terdapat patung Garuda raksasa. Monumen tersebut adalah Monumen Pancasila Sakti, salah satu titik sakral di Lubang Buaya. Sekian, terima kasih.